tidak cari orang yang kaya-kaya, enggak. Cari orang yang bersyukur. Siapa itu? Ini orang semua ini. 100 orang ini bersyukur. Jadi kalau cari orang kaya itu belum tentu dapat, belum tentu. Gitu ya. Tapi kalau orang yang bersyukur, dia akan mampu memberikan. Saya nggak tahu ada Roh Kudus apa sehingga saya begitu semangat memberikan renungan pada malam hari ini. Padahal tidak ada siapa-siapa di sini. Saya hanya bisa melihat dari layar saja. Jadi kalau kita berbicara tentang karakter pengikut Kristus, sekali lagi, di setiap kesempatan hidup, selalu ada undangan bagi kita untuk berbuat kasih. Dan kalau Anda tidak menunjukkan kasih, dan kalau Anda menolak undangan itu untuk berbuat kasih, Anda bukan pengikut Kristus. Teman-teman yang pertama kali datang, selamat datang, selamat malam di PDKK Santa Laurentius ya. Selamat bergabung juga. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, kita akan mulai tepat sekarang pukul 19.46. Yuk, Cing. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom, boleh lambaikan tangan. Dengar suara saya? Dengar. Shalom, walaupun keterbatasan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama tapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti. Oh, takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Benar Tuhan, Engkau Bapa kami, Bapa yang kekal, yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau adalah Bapa kami yang kekal. Biar saat ini Tuhan, kami mau bawa hati kami, segenap keberadaan kami Tuhan. Kami mau bawa di bawah kaki-Mu Tuhan saat ini. Karena kami tahu Tuhan malam ini, dan sudah Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya
Saat ini Romo Eko, Kau urapi dengan kasih-Mu, Kau urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang Dia katakan pada malam hari ini Tuhan, boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Dan setiap firman. Shalom. Baik, shalom semuanya, selamat malam semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih saya boleh bertemu Anda secara virtual. Memang tadi dikatakan oleh pembawa acara ya, wah banyak yang nggak pernah datang tiba-tiba muncul. Memang nggak repot ya, tinggal duduk, ada yang pakai piyama, ada yang sambil makan martabak, gorengan, ya nggak apa-apa lah, silahkan. Yang penting hati kita tetap terarah pada Allah. Hari ini kita di dalam persekutuan doa mengambil tema karakter pengikut Kristus. Jadi kalau pengikut Kristus itu punya karakter, punya identitas. Seperti apa? Dan sungguh waktu saya coba lihat sejenak, siapa sih yang hadir? Cukup banyak bervariasi. Ada yang senior sekali, saya berkata senior ya, tidak tua, tapi senior gitu ya. Sudah banyak pengalaman dalam kehidupan. Dan ada juga orang-orang yang masih muda. Apa yang ingin saya tekankan, kalau kita berbicara sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh kehilangan identitas saya ini Katolik. Nah itu. Jadi jangan mengatakan Kristen itu semuanya sama, pengikut Kristus kok. Namanya juga pengikut Kristus. Kan yang penting Kristusnya. Betul. Tetapi kan kalau kita mengikuti Kristus dengan jalan sebagai seorang Katolik, ada jalan yang harus kita laksanakan. Bukan hanya ada jalan yang harus kita laksanakan, ada hal yang harus kita ketahui. Maka sebelum saya berbicara tentang bagaimana sih karakter pengikut Kristus, tadi Ibu Cing-Cing sudah mengatakan dari surat pertama Rasul Yohanes tentang kasih, itu karakter Kristus, memang itu yang akan saya angkat. Tetapi saya juga ingin mengajak Bapak Ibu yang terkasih untuk melihat, bangga nggak menjadi seorang Katolik? Apa sih yang membuat kita beda menjadi seorang Katolik itu? Gitu ya. Jadi kita menjadi seorang Katolik, apa kekhasan gereja Katolik? Jadi kita harus lihat, gereja Katolik yang kita imani adalah gereja yang sejati, gereja yang sesungguhnya. Kenapa dikatakan sebagai gereja yang sejati, gereja yang sesungguhnya? Gereja yang sejati, gereja yang sesungguhnya mempunyai 4 ciri. 1, kudus, Katolik, dan apostolik. Ini gereja yang sejati. Jadi gereja yang sesungguhnya sejak zaman para rasul harus mempunyai 4 pilar ini. 4 pilar. 4 pilar itu artinya 4 tiang. 4 tiang utamanya adalah 1, kudus, Katolik, dan apostolik. 1. Apa artinya 1? Saya memperlihatkan di screen, jadi Anda bisa baca di situ ya. 1 itu berarti apa? Gereja Katolik punya iman dan pengajaran yang sama. Di seluruh dunia sama. Jadi kalau di gereja Alam Sutra, cerai itu tidak boleh, di Helena juga tidak boleh. Jadi bukan berarti kalau di alam sutra cerai nggak boleh, oh di Helena boleh 4 istri loh. Ayo yang Katolik masuk gereja Helena. Tidak. Jadi kalau gereja Katolik itu Anda masuk gereja manapun, ajarannya selalu sama. Imannya sama. Bahkan yang kedua, kesatuan itu dilihat dalam apa? Liturgi dan sakramennya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ke ekaristinya di Amerika atau ekaristinya bahkan di Kutub Utara gitu ya, kalau ada gereja gitu. Saya belum pernah ke Kutub Utara karena mungkin di sana tidak ada tempat ziarah. Saya kan keluar negeri kalau ada tempat ziarah gitu ya. Kalau berangkat sendiri nggak ada modal gitu kan. Kalau ziarah kan gratis, namanya juga pastur. Jadi kalau Bapak Ibu pergi kemana-mana, ke gereja manapun, liturginya selalu sama, sakramennya sama.
Bahkan kepemimpinannya pun sama. Jadi gereja Katolik Roma akan selalu taat kepada Bapak Paus yang berkedudukan di Roma. Ini satu. Ini artinya pilar pertama gereja ini satu. Kudus. Jadi kalau gereja itu kudus, kenapa disebut kudus? Karena gereja adalah mempelai Kristus. Jadi yang membuat gereja ini kudus bukan karena gerejanya, bukan. Tetapi karena Kristus yang menjadikan gereja sebagai mempelainya. Jadi yang membawa kekudusan di dalam gereja adalah kehadiran Kristus. Jadi kalau Kristus tidak pernah hadir di dalam gereja, maka gereja tidak pernah kudus. Ya, jelas itu. Jadi kalau misalnya Kristus meninggalkan gereja, maka kekudusan hilang di dalam gereja. Dan gereja menjadi kudus karena apa? Di dalam gereja terdapat sumber-sumber kekudusan. Sumber-sumber berkat yang lewat apa? Yang berkat itu mengalir lewat sakramen-sakramen dalam gereja. Maka sakramen-sakramen, 7 sakramen itu hanya bisa dilayani oleh gereja. Maka gereja itu menjadi sumber kekudusan. Dan kalau gereja itu kudus, jangan pernah berpikir bahwa wah para imamnya, para susternya, orang-orang yang aktif di gereja pasti kudus ya. Belum kudus. Jadi saya sama sekali tidak kudus. Bapak Ibu mungkin juga demikian. Saya tidak mau menghakimi. Bisa jadi Anda lebih kudus daripada saya. Saya kan manusia yang kacau balau. Jadi walaupun di dalam gereja misalnya, karena kemarin saya ingat Zoom dengan Amerika. Lalu saya dengar orang-orang muda Amerika, orang-orang Indonesia sudah malas ke gereja. Karena melihat pasturnya, rupanya beberapa pasturnya abuse. Ada pelecehan seksual di dalam gereja. Lalu karena pelecehan seksual oleh gembalanya, oleh pasturnya, membuat langsung anak muda ini berkata, gereja sudah tidak kudus lagi. Salah, gereja tetap kudus. Pelayannya tidak kudus. Dalam kelemahan. Maka walaupun pelayannya hidupnya tercela, kita jangan lupa kita tidak mengikuti pelayan gereja. Kita mengikuti siapa yang ada di dalam gereja, yaitu Kristus. Sang mempelai pria dari gereja adalah Kristus. Jadi mari kita selalu bedakan di dalam gereja manapun, sekali lagi tidak pernah boleh umat itu hanya mengikuti imamnya. Anda mengikuti Kristus. Jadi kalau imamnya jatuh dalam kelemahan manusiawi, ya didoakan. Imam, awam, pelayan, karismatik, apapun, semuanya sedang berjuang untuk menjadi kudus. Itu. Jadi kita sama-sama. Maka kita ikut persekutuan ini pun adalah sebuah bentuk perjuangan untuk menjadi kudus. Gitu ya. Yang ketiga, gereja sifatnya yang ketiga, pilar yang ketiga adalah apa? Katolik. Katolik berasal dari bahasa Yunani, katolikos artinya universal. Jadi di dalam gereja Katolik, artinya universal, tidak, gereja Katolik itu bukan milik suku, bangsa, atau bahasa manapun. Bukan. Maka di dalam gereja Katolik, Anda ingat, Anda boleh berdoa dengan bahasa apapun. Karena apa? Universal gereja itu. Karena gereja bukan milik, misalnya harus berbahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia yang nggak bisa bahasa Indonesia bagaimana? Harus berbahasa Mandarin. Yang saya berbahasa Jawa bagaimana? Jadi di dalam gereja Katolik itu bukan milik bangsa tertentu. Gereja Katolik milik seluruh umat beriman.
Dan gereja Katolik yang kedua disebut sebagai Katolik adalah apa? Ajaran gereja tidak pernah pilih-pilih. Ajaran gereja selalu berpegang pada kebenaran. Jadi walaupun tidak enak untuk gereja, tetap kebenaran. Contoh apostolik. Gereja itu apostolik disebut apostolik karena apa? Dibangun di atas para rasul. Jadi kalau dibangun di atas para rasul, itu berarti gereja kita adalah gereja sejati. Tidak hanya dibangun oleh para rasul, tetapi juga kita mengikuti warisan iman para rasul. Jangan pernah lupa bahwa tradisi di dalam gereja Katolik itu dipelihara, bukan hanya kitab suci. Bukan hanya kitab suci, tetapi juga tradisi di dalam gereja. Kenapa? Karena tradisi para rasul tidak semuanya muncul di dalam kitab suci. Ada kebiasaan-kebiasaan yang dijaga di dalam jemaat-jemaat awal waktu itu. Jemaat-jemaat perdana. Kalau Bapak Ibu membaca kisah para rasul. Dan tidak hanya kita meneruskan warisan para rasul, kita pun dibimbing oleh wakil rasul kita, yaitu Bapak Paus. Jadi inilah yang menyebabkan kita harus bangga dengan gereja Katolik, Bapak Ibu. Oleh karena itu saya sering kali sedih. Kalau ada orang Katolik selalu mengatakan, kita sama. Pertama-tama jangan mengatakan samanya dahulu. Kita harus mengerti apa kekasan gereja kita. Apa yang harus kita banggakan dalam gereja kita. Kan gereja Katolik tidak bisa membanggakan boro-boro perpuluhan gitu ya. Saya ingat ada doa di dalam doa waktu novena. Kan saya ingat kalau doa novena itu permohonan bisa sebanyak ini berlembar-lembar. Saya bacakan sampai bibir saya doer. Bahkan yang lucu adalah doa novena dari sebuah keluarga Tuhan. Belikan berkat-Mu sehingga tanah yang di sana semeternya gotiau laku Tuhan. Kalau sudah laku, nanti tetap saya akan memberikan kolekte Rp50.000 gitu ya. Jadi nggak cincai sama Gusti Allah, nggak cincai gitu. Jadi apa yang harus kita banggakan di dalam gereja Katolik sebagai pengikut Kristus? Nah, kalau kita membanggakan gereja kita, maka kita pun harus menjadi seorang Katolik yang bertumbuh. Jangan sampai dari baptis sampai sebentar lagi dipanggil Tuhan, kita itu cuma bisa rosario aja, jalan salib aja. Ya Tuhanku Yesus, ikut misa sambil ngantuk-ngantuk aja. Ya, itu kan menjadi sesuatu yang aneh gitu ya. Gereja Katolik itu kaya sekali tradisinya. Banyak model doanya. Banyak sikap tubuh berdoa. Banyak santo-santa pelindung. Banyak benda-benda kudus yang kita pakai. Banyak sakramentali. Banyak doa. Saya ingat sekali, ada sebuah tradisi waktu saya tinggal di Medan. Karena saya tidak di kota Medan, saya agak cukup jauh, 86 kilo dari Medan, di tebing tinggi namanya. Anak-anak itu ngantri kepada pastor kalau mau ulangan. Tiap pagi, ulangan umum. Mereka ngantri. Mereka tahu kalau sudah diberkati oleh pastor itu, Roh Kudus tercurah atas mereka. Lihat. Mereka senang sekali kalau tangan pastor itu menyentuh dahi mereka. Sudah menjadi lega bagi mereka. Ini tindakan-tindakan kecil yang diimani oleh anak itu. Bahkan saya ingat sekali waktu saya tinggal di gereja Pandu, seperti gereja Helena. Di belakang gereja itu ada patung Bunda Maria. Dan
Kalau mau ulangan, anak-anak kecil itu pada berkumpul di depan patung Bunda Maria, kasih lilin, mereka berdoa. Saya juga suka kumpul di depan Bunda Maria, bukan untuk berdoa, tetapi mendengarkan anak-anak berdoa, gitu ya. Saya mendengarkan anak-anak berdoa. Gimana mereka berdoa? Kan namanya anak-anak, toh. Mereka tidak bisa membedakan antara berbisik dan berisik, gitu. Lalu mereka berdoa, Tuhan, tolong ya, saya kan sudah pasang lilin 5. Tolong nilai matematika nanti ulangan, jangan 5, Tuhan. 2 kali lipat lah, jadi 10, Tuhan. Tolong ya, bantuin ya. Nanti kalau nilainya bagus, saya akan datang lagi ke sini, Tuhan. Janji, saya akan datang lagi. Lalu anak ini lari sekolah. Besok paginya, saya perhatikan, apakah si borokokok ini datang atau tidak. Tiba-tiba jam 7 saya tunggu, belum datang. Jam 7 kurang 5 menit, tiba-tiba anak itu lari, datang ke depan Bunda Maria. Dia lihat saya, dia berlutut di samping saya. Lalu dia berdoa, tersampaikan Yesus, amin. Tuhan jahat, saya minta 10, kok dapatnya malah 5. Jangan gitu lagi ya Tuhan ya, nanti saya tidak akan ke sini lagi. Amin, tersampaikan Yesus, amin. Pergi lagi dia. Tapi apa yang saya mau perlihatkan, bahwa anak ini ditanamkan di dalam hidup beriman sebagai seorang Katolik untuk apa? Berdoa, berdoa. Memasang lilin di depan Bunda Maria, mohon restu, mohon doa Bunda Maria. Ini ungkapan iman. Ini ungkapan kepercayaan. Apa lilin itu? Terang. Lilin itu kecil, terang. Dan semoga doa saya ini menjadi terang dalam kehidupan. Menjadi pujian bagi Allah. Ini simbol-simbol yang begitu banyak di dalam gereja. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang bagaimana karakter seorang Katolik. Menjadi Katolik yang benar itu seperti apa? Dan sekarang kita harus bertanya, kita kalau menjadi seorang Katolik yang benar, seperti apa? Mari kita baca surat pertama Yohanes bab 4, ayat 7-12. Silakan Bapak Ibu yang punya kitab suci, buka kitab suci Anda. Yang tidak punya, ya bukalah handphone Anda. Pasti di sana ada e-Katolik. Saya baca, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Saudaraku yang terkasih, kalau kita berbicara tentang kasih, jangan berpikir kasih itu adalah perasaan. Bukan. Jadi kalau kasih itu perasaan, pasti datang dan pergi. Itu ingat. Jadi kalau kasih itu feeling, that's about feeling, suka banget, nah itu bisa datang dan pergi. Kalau istrinya sedang cantik, sedang aduhai, bentuknya jelas, wah cinta banget. Tapi kalau istrinya baru bangun tidur,
di sini roll, di sana sini. Udah belum sikat gigi, belum di make up, pakai daster, sobek sana, sobek sini, bentuknya tidak jelas, maka cintanya berkurang. Itu. Sama, kalau suami pulang bawa uang gaji yang banyak, blok gitu ya. Nih 100 juta. Kenapa Pak ini? Bonus. Gue dapat bonus, gue kasih nama lu semuanya. Oh Pak, I love you so much Pak. Itu cinta, itu perasaan. Lalu papanya pulang, dia bilang, "Mah, nggak dapat gaji, gajinya dipotong." "Apaan dipotong? Bohong kamu, pasti kamu curi." Hahaha, lihat. Jadi sekali lagi, cinta seorang Katolik itu bukan perasaan. Kita harus belajar dari Allah. Cinta Allah punya 2 karakter. Cinta adalah Allah adalah apa? Pilihan, keputusan. Jadi cinta itu adalah keputusan. Keputusan. Saya yang mau mencintai. Titik. Jadi sama. Mengapa Anda hidup berpasangan dengan pasangan? Karena saya yang mau mencintai istri saya. Titik. Maka istilah saya selalu muncul di dalam orang-orang selalu mengatakan, "Oh, ini Romo hauce pu hauce ya." Ya betul gitu ya. Saya selalu mengatakan di dalam perkawinan, ingat, hauce pu hauce ce. Nanti juga lama-lama hauce sencimping. Nah, betul toh. Gitu. Jadi apa yang saya mau katakan di dalam hidup perkawinan, saya yang sudah memilih enak tidak enak, ya saya telan. Sama, saya yang memilih jadi pastor. Saya pernah ditanya, pastor ini jadi pastor karena kecewa ya dengan perempuan ya? Pernah ditolak ya? Sorry, saya belum pernah ditolak oleh perempuan. Saya seringnya menolak perempuan. Saudaraku, saya jadi pastor bukan karena saya tidak laku. Bukan. Saya sejak kecil ingin jadi pastor. Dan saya bahagia menjadi seorang pastor. Amat sangat bahagia. Apalagi kan umat-umat Katolik itu baik. Ibu-ibunya baik sekali. Kalau kirim ke pastoran, makanan yang paling enak dikirim ke pastoran. Untuk suaminya, makanannya yang sudah diangetin seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu diangetin. "Pak, ini makanan, Pak." Hai suami, menderita dah kalian. Tapi untuk pastor nggak ada umat yang ngirim sudah diangetin, nggak, yang terbaru selalu. Dan di situ, apa yang saya mau katakan, bahwa cinta itu sekali lagi adalah kemauan saya. Kemauan saya. Karena Allah pun sama, Allah mencintai manusia karena kemauan Tuhan. Tuhan mau mencintai manusia, walaupun manusia tidak layak dicintai. Itu yang pertama. Jadi, cinta itu adalah pilihan, keputusan. Yang kedua, cinta itu tindakan. Maka pada saat Allah mencintai manusia, apa yang dilakukan Allah? Dia berikan anaknya untuk mati. Jadi saya selalu ingat ada salah seorang imam yang ngomong kepada saya, Allah menciptakan Yesus untuk mati di dunia. Tapi Allah menciptakan semua manusia untuk hidup. Jadi tindakan Allah jelas. Allah memberikan putranya yang terkasih untuk mati. Karena ia mencintai manusia. Jadi cinta itu bukan persoalan kata-kata. Bukan. Cinta itu harus menjadi sebuah action. Cinta belum menjadi sebuah cinta kalau baru diam saja, gitu ya. Tidak bisa. Dari cinta itu baru menjadi sebuah cinta pada saat ada bentuk tindakan yang jelas. Oleh karena itu, di dalam menjadi pengikut Kristus, kita jangan pernah lupa apa hukum pertama dan utama yang diajarkan oleh Yesus. Jadi sebetulnya kita tuh tidak perlu repot-repot panjang-panjang ngapalin ajaran Yesus. Ajaran Yesus sangat simpel, sangat simpel. Tetapi ajarannya simpel, tapi yang
Untuk melakukannya itu baru complicated, berat banget, susah banget, betul, betul. Apalagi mencintai orang yang tidak layak dicintai. Aduh. Sampai jungkir balik ngelihat dia, aduh jengkel lagi gitu ya. Pas persekutuan, gue mau mencintai dia, gue mau menyayangi dia, gue mau menerima dia. Datang wajahnya, nggak jadi ah. Gitu ya. Jadi cinta itu paling berat di dalam apa? Actionnya, tindakannya. Padahal kalau kita lihat ajaran Yesus dan tindakan Yesus cuma satu. Waktu ditanya, guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang sama dengan itu adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Jadi kasih itu adalah identitas Kristiani. Seperti tadi, Ibu Cing-Cing tadi mengatakan, betul. Jadi kalau kita tidak punya kasih, kita akan diberi tanda tanya besar. Are you really the follower of Christ? Apakah engkau betul pengikut Kristus? Apakah engkau itu betul Katolik? Jadi lihat di dalam Injil Yohanes pun dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, itu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kita itu diketahui sebagai murid Kristus bukan karena kita pakai salib yang besar gitu ya. Bukan. Kita diketahui sebagai murid Kristus kalau kita menunjukkan kasih. Pernah suatu saat saya di bandara. Lalu di bandara itu tahun lalu kan saya agak sering kemana-mana keluar kota untuk memberikan permenungan gitu. Kalau sekarang sih sering permenungan tapi di kamar ini lagi ya, tidak perlu tiket, tidak perlu apa-apa gitu ya. Bahkan ke alam sutra pun tidak perlu naik mobil, pakai pulsa aja udah cukup gitu ya. Waktu saya pergi ke bandara saya lihat ibu-ibu. Ibu-ibu maaf pakai jilbab, banyak barang sekali dia bawa ke bagasi. Kelihatan orang kampung. Saya nggak pernah kalau di pesawat saya pakai kolar, nggak pernah pakai baju biasa. Saya juga nggak pernah pakai salib, nggak pernah, jarang saya pakai salib gitu ya. Lalu dan Anda tahu kalau di Jogja itu kan jalan kaki cukup jauh toh. Lalu saya lihat ibu itu berat, terus Bu, saya bawakan ibu itu. Lalu saya bawakan, udah sampai pesawat, rupanya ibu itu di sebelah saya. Saya taruhkan tasnya, lalu taruh begitu, diem. Lalu udah sampai, duduk, ibu itu mengucapkan terima kasih. Oh iya ya Bu, oke, enggak apa-apa gitu ya. Lalu saya diem, selama perjalanan, saya baca buku ya, jadi si ibu itu nggak mau nanya saya. Turunnya dari pesawat, ya sudah, karena saya tahu bahwa si ibu itu sebelah saya dan pasti bawa lagi, saya angkatin lagi. Sampai akhirnya di luar saya taruh. Dan tiba-tiba si ibu itu berkata, Bapak ini Kristen ya? Hah? Kenapa ibu tahu? Saya bukan Kristen, saya Katolik. Iya. Kenapa ibu tahu? Bapak baik. Lihat. Biarlah orang tahu bahwa kita pengikut Kristus lewat kebaikan kita. Tolong Anda kalau pergi ke parkir, di tukang parkir gitu ya, mau ngasih uang itu, jangan 5.000, jangan 2.000, kelihatan bukan Katoliknya, kelihatan pelitnya gitu ya. Jangan hitung-hitung, aduh kalau dikasih 5.000, nanti dia kaya. Jangan mikir kalau tukang parkir dikasih 10.000, besoknya jadi kaya. Nggak akan kali. Gitu ya. Jadi jangan pernah berpikir-pikir mau ngasih tukang parkir aja sampai mikir-mikir gitu. Nggak usah. Jadi jangan pernah lupa bahwa tindakan kita itu adalah tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus atau bukan. Dari tindakan kita. Sekali lagi dari tindakan kita. Gitu. Maka kalau belas kasih menjadi
hal yang paling utama sebagai pengikut Kristus. Kita harus tahu bagaimana kasih itu kita harus wujudkan hanya bisa kalau kita menyerap kasih Allah dalam diri kita. Jadi Allah adalah kasih dan barang siapa berada dalam Allah, ia berada di dalam kasih. Ia berada di dalam kasih, ia berada di dalam Allah. Jadi Allah itu sumber kasih. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah lupa, Anda tidak bisa mengasihi kalau Anda tidak tinggal di dalam Allah. Ini sama, orang pun tidak akan pernah bisa mengampuni kalau ia tidak tinggal di dalam Allah. Jadi yang membuat kita punya kemampuan untuk mengasihi, itu Tuhan yang bertindak di dalam kita. Jadi kalau Tuhan tidak pernah bertindak di dalam kita, kita tidak pernah tergerak untuk berbelas kasih. Jadi sama, orang tidak akan pernah memberi kalau dia merasa berkekurangan. Betul atau tidak? Orang tidak akan pernah memberi kalau dia merasa berkekurangan. Tapi kalau dia merasa bersyukur, punya dapat, berapapun, dia akan mudah memberi, mudah berbagi. Jadi maaf kalau saya cari sumbangan, saya tidak cari orang yang kaya-kaya, enggak. Cari orang yang bersyukur. Siapa itu? Ini orang semua ini. 100 orang ini bersyukur. Jadi kalau cari orang kaya itu belum tentu dapat, belum tentu. Gitu ya. Tapi kalau orang yang bersyukur, dia akan mampu memberikan. Kenapa? Kenapa? Karena dia sudah hidup dalam kelimpahan kasih Allah. Jadi kalau orang kaya, bisa jadi belum bersyukur. Dia belum bersyukur. Aduh, saya kaya, baru punya mobil 4, belum 5. Dapat 5, aduh, belum dapat 6. Udah dapat 6, belum punya bus. Beli aja tuh bus Damri, gitu ya. Iya. Jadi, orang yang bisa memberi bukanlah orang yang berlebih. Orang yang bisa memberi adalah orang yang bisa bersyukur. Bisa bersyukur. Kenapa? Karena dia merasa Tuhan bekerja dalam hidup saya. Karena dia percaya bahwa semua yang diberikan itu karena kasih karunia Allah. Bukan karena kekuatan saya. Maka yang terakhir, saudara-saudariku, sebelum saya kepanjangan, maaf, saya sudah panjang. Saya akan tutup permenungan saya. Kalau kasih itu bagaimana wujudnya? Jadi kalau kasih, tindakan kasih itu harus punya 3 ciri, 3 model. Pertama adalah apa? Spontan. Jadi kalau orang mengasihi itu jangan banyak pikir-pikir gitu, spontan aja. Biar hati damai. Kemarin saya ditanya, Pastor, kalau memberi itu bagaimana caranya? Ada prinsip, Pastor, lebih baik memberi kepada orang dan salah daripada tidak memberi sama sekali gitu ya. Ya betul. Jadi kalau kita memberi, salah memberinya malah harusnya bukan pada orang itu, tapi saya berikan daripada saya tidak melakukan, akhirnya tidak damai. Jadi untuk berbuat baik itu spontan, mengalir begitu saja. Nggak perlu disuruh, nggak perlu pakai prosedur. Seperti senyum, apakah Anda senyum itu pakai prosedur? Nggak. Senyum itu kan mengalir begitu saja. Sama, berbuat baik, berbelas kasih pun spontan begitu. Jadi sama, ngelihat suami sedang butuh air minum, nggak perlu disuruh. Gitu. Mah, ambilin minum. Oh, butuh minum. Nggak butuh air cebok, gitu ya. Tidak. Lihat, butuh, lakukan. Gitu ya. Lihat istrinya sedang repot, sedang ngasih-ngasih ini, datengin. Mah, bantuin. Itu spontan. Itu kasih. Jadi tidak perlu, ini tanggung jawab kamu, ini tanggung jawab kamu, ini bukan tanggung jawab saya. No. Itu bukan ciri pengikut Kristus. Yang kedua, bahwa belas kasih itu harus konkret, nyata. Sesuai dengan kemampuan saya.
dan sesuai dengan kebutuhan orang yang ditolong. Jadi kalau orang yang ditolong itu butuhnya, misalnya butuhnya makanan hari ini dia tidak punya, dia butuh makanan, jangan dikatakan, saya doakan ya. Lihat, jangan memakai doa secara sia-sia. Jangan memakai doa sebagai apa? Sebagai cara untuk lepas tanggung jawab. Hati-hati itu, hati-hati. Jadi jangan pakai doa itu sebagai cara untuk kita melepaskan tanggung jawab kita. Enggak. Ingat bacaan kemarin minggu di dalam gereja? Apakah Anda di sini ada yang ikut ke gereja secara virtual? Pasti ya. Tapi apakah ada yang masih ingat bacaannya apa? Kelihatan dari wajahnya para pengkhianat. Lupa semuanya. Bacaannya adalah tentang Yesus yang pergi karena mendengar Yohanes dibunuh. Lalu Yesus berbelas kasih melihat banyak orang. Dan malam-malam, sudah hampir malam, para murid berkata, "Guru, biarkan mereka pulang, biar mereka mencari makan." Tapi Yesus berkata apa? Kamu harus memberi mereka makan. Sama. Kalau kita melihat orang yang butuh sesuatu, Yesus berkata juga kepada kita, kamu harus menolong mereka. Maka itu konkret. Gitu ya. Lakukan. Jadi itu selalu dalam kehidupan ada undangan kita untuk berbuat baik atau tidak. Untuk mewujudkan iman kita atau tidak. Dan yang terakhir adalah apa? Universal. Universal itu adalah apa? Menolong orang tanpa pilih. Jangan hanya menolong orang yang bisa menolong dan berterima kasih dan menolong kita lagi. Jangan. Lihat kalau ada undangan. Kalau undangan kan selalu dicatetin ya. Kan saya ingat kalau ada undangan itu dicatat. Angpaunya berapa? Oh 100.000. Nanti lu ngundang, gua kasih angpau 100.000 juga. Gitu. Lihat. Dunia macam apa ini? Gitu ya. Jadi yang ngundang dicatat, angpaunya berapa. Sampai nggak lupa ke anak cucu. Jangan lupa nih, si Ingkong ini pelit banget nih. Ngasihnya cuma 50.000. Nanti lu kalau ngasih amplop, angpau 50.000, jangan lebih lu. Gitu ya. Makanannya aja lebih dari 50.000, nggak balik modal ini. Lihat semuanya. Jadi kita itu pesta itu kan mau memberi kepada orang, malah cari modal, bahkan cari keuntungan. Lihat di sini. Ini bukan tindakan kasih seorang pengikut Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih. Saya nggak tahu ada Roh Kudus apa sehingga saya begitu semangat memberikan renungan pada malam hari ini. Padahal tidak ada siapa-siapa di sini. Saya hanya bisa melihat dari layar saja. Jadi kalau kita berbicara tentang karakter pengikut Kristus, sekali lagi, di setiap kesempatan hidup, selalu ada undangan bagi kita untuk berbuat kasih. Dan kalau Anda tidak menunjukkan kasih, dan kalau Anda menolak undangan itu untuk berbuat kasih, Anda bukan pengikut Kristus. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih. Terima kasih Romo, terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mohon berkat-Mu melalui hamba-Mu Romo Eko atas kami. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Baik mencurahkan rahmat sukacita, rahmat kesehatan, rahmat berkat rezeki yang berkecukupan, sehingga keluarga Anda senantiasa dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh. Amin. Shalom. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih. Cincing, Mena. Ya, Romo, Eko terima kasih. Nuhun Romo. Saya yang di klaster sama Ibu Lili waktu itu pernah. Ibu. Bisa juragan. Pakai kacamata hilap jadi. Tua Romo plus punten. Bu Lili sampai nggak bisa masuk karena udah 100, mungkin banyak yang kecewa, tapi penggemar Romo luar biasa. Terima kasih sekali lagi Romo. Kita undang lagi. Terima kasih teman-teman, terima kasih buat malam hari ini atas partisipasinya. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman sebentar. Terima kasih Romo. Romo ngomong-ngomong
sebelum kita nanti masuk pengumuman dan menutup, teman-teman jangan bubar dulu, sekali lagi ya, kita mau berfoto bersama. Kayaknya lagi bangun, kemarin habis keluarin satu album ya Mo ya, satu album baru ya Mo ya. Saya ada videonya nih Mo, mau kita putar dulu sebentar ya videonya ya. Boleh. Romo jangan bubar dulu Romo. Ya. Videonya kita putar sebentar. Saudaraku, suaranya terdengar, boleh angkat tangan. Seringkali hidup terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Padahal kita beriman pada Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, marilah kepadaku, kalian semua yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Monggo Mo, boleh cerita sedikit Mo? Ya, terima kasih Pak Gun. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, Ordo Salib Suci sedang membangun rumah retret di Cisauk, Tangerang. Tidak terlalu jauh dari BSD. Kalau tidak salah di belakangnya, apa yang terkenal yang gedung besar itu, aku lupa itu. Di situlah. Oh, iya. Nah, saya adalah panitia, salah satu panitianya. Dan saya membuat CD berisi renungan saya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mendengarkan renungan, ada 4 renungan dan ada 5 lagu. Saya bernyanyi juga di situ. Ada teman-teman yang lain juga bernyanyi di sana. Tadinya saya mau nyanyi juga di persekutuan doa ini, ngamen. Tapi rupanya nggak ada waktu. Terlalu banyak ngomongnya tadi. Jadi kalau Bapak Ibu mau CD ini sebagai bentuk dukungan pada kami, silakan nanti menghubungi ke yang di depan ini tadi, bisa di-share juga tadi sih itunya. Sekretariat Helena, CD-nya berharga Rp150.000. Dengan Rp150.000 Anda sudah menyumbang dan membantu kami untuk mendirikan rumah retret di Cisauk. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Tuhan memberkati. Ingat, saya tidak mencari dana kepada orang kaya. Saya mencari dana kepada Anda yang mudah bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih. Kalau mau pesen, nanti mereka kirimnya juga mereka yang ngatur ya Romo? Ya, diatur oleh Helena sendiri. Ya, silakan Bapak Ibu di screenshot aja, di foto ini pemesanan dan thank you, lebih Pak. lanjut ke Sekretariat Gereja Katolik Santa Helena Paroki Curug dengan Pak Leo Agung, teleponnya 021 55 65 7370 dan WA-nya 0815 8833 441. Juga kalau ada yang mau berdonasi secara langsung, boleh langsung disalurkan ke rekening BCA Ordo Salib Suci, nomor rekening 7771606869 dengan mencantumkan angka 1 pada angka terakhir nominal donasi. Oke, baik. Pengumuman selanjutnya mungkin minggu depan ya. Minggu depan kita akan berjumpa lagi tanggal 13 ya, Bapak Ibu semua, dengan Ibu Emni Jun. Kemudian tanggal 20 dengan Ibu Iren dan tanggal 27 dengan Ibu Evi ya. Jadi ini tema pewarta kita. Kita juga membuka dompet untuk persembahan kasih untuk pelayanan PDPKK ini dapat diberikan melalui transfer ke rekening BCA 6044408 atas nama Novita SH _Neo Meina dan mohon ditambahkan angka 8 di digit terakhir. Meina, ada tambahan sebelum kita berfoto bersama? Tidak, terima kasih sekali lagi untuk Romo Eko yang sudah memberikan renungan malam hari ini, luar biasa. Dan semoga kita juga bisa saling mendukung Romo Eko di dalam mendirikan rumah retretnya. 10 ya minimal Romo, semoga ya dari sini ya. Nah itu kan Romo sudah acungkan jempol. Jadi berarti tanda setuju. Itu aja, kita berjumpa lagi pada hari ini. Udah, oke. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa ya. Buat bertemu lagi Kamis. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan ya.